Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin wa ila hadrati jami'i ahli al-qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddisin wa a'immatil arba'ati radhiyallahu anhum wa nakhussu khususan al-mu'allif hadzal kitab at-tafsir al-jalalain asy-syaikh al-allamah al-imam as-sayyuti al-mahalli wa syaikh al-allamah al-imam as-sayyuti al-allamah as-sayyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini syai'un lillahi wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Berikutnya mohon keikhlasan untuk kesembuhan teman kita, saudara kita Mas Ismail yang baru tadi siang sakit menggigil, panas dingin. Kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan yang penuh dengan barokah sehingga bisa kembali aktivitas dan ngaji bareng kita semua. Lisihatihi wa afiyatihi min kulli syarrin wa bala'in wa da'in anta syafi ya Allah. La shifaa'a illa shifaa'uka, shifaa'an la dirara, shifaa'an mubarakan, shifaa'an la yugadiru saqama. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para asatid, para ustadzat, seluruh para jamaah, bapak ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, serta anak-anakku para santri semuanya, semoga kita semua senantiasa Allah pelihara kesehatan kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah, yaitu di majelis ilmu mengkaji ayat-ayat sucinya Allah. Semoga langkah kaki kita menjadi kafarah, menghapus dosa-dosa kita. Amin. Dan setiap huruf yang kita baca menjadi kebaikan yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an yang kita kaji benar-benar mampu menjadi syafaat penolong untuk kita semuanya.
Kita melanjutkan kajian tafsir Jalalain. Kita masih pada surah An-Nisa. Sekarang ayat 38 ya. Buka, silahkan dibuka, kita baca dulu. Surah An-Nisa juz 5 ayat 38. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi wa la yu'minuna billah. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Walladzina, dan mereka, kata alladzin ini utifa, diatofkan. Diatofkan itu disandarkan atau disamakan atau diikut sertakan boleh. Diatofkan alalladzina, terhadap kalimat alladzina qablahu, yang ada sebelumnya. Yaitu kita lihat ayat sebelumnya, yaitu alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan seterusnya. Jadi disamakan, diikut sertakan pada alladzina itu. Artinya apa? Artinya kata alladzina ini nanti akan menerangkan orang-orang yang dilaknat, dimurkai Allah. Kemarin yang pertama, alladzina yabkhalun, orangnya pelit. Orang kalau pelit dilaknat oleh Allah. Yang kedua, wa ya'muruna nas bil bukhli, udah pelit pakai ngajak-ngajak orang biar ikut-ikutan pelit. Nah, itu dilaknat lagi tuh Pak. Nah sekarang walladzina, ini sifat yang berikutnya, orang yang dilaknat Allah. Walladzina, yaitu orang-orang yunfikuna, yang menginfakkan. Dia menginfakkan, mereka bersedekah, amwalahum, yaitu harta benda mereka, tapi ria'an nas, dalam rangka mencari pujian orang-orang. Ria'an nas itu riak Pak. Bapak mengartikan riak itu apa? Pamer. Riak secara bahasa itu pengen dilihat, secara bahasa. Nah ria'an nas yaitu dalam rangka pamer, biar dilihat oleh orang, biar mendapatkan pujian. Itu adalah orang yang justru dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai Allah? Kalau cuma sekedar pengen dipuji, begini Pak, orang yang pamer dalam sedekah atau dalam beramal itu layak dimurkai Allah karena dia mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Ketika Bapak sedekah dengan harta, duit, anggaplah saya sedekah duit 1 juta pamannya, itu kan berarti kita mengakui itu duit kita, lalu saya sedekahkan. Pengakuan bahwa itu duit saya, itu loh Pak yang menjadi penyebab dosa besar. Bisa dipahami nggak Pak? Ini larinya ke kajian tasawuf Pak. Itu yang menjadi penyebab dosa besar. Kenapa? Dia mengakui duit itu milik dia, padahal duit itu adalah bagian dari rezekinya Allah. Berarti yang bagi rezeki siapa? Berarti duit itu milik siapa? Kenapa kamu akui? Itu yang menjadi dosa besar. Udah diakui pakai pamer lagi. Nih lihat nih gua, nggak ada orang sedekah sebanyak gua. Tambah lagi dosanya. Itu loh Pak penyebabnya. Makanya orang yang bersedekah, berinfak kok pakai acara pamer, itu layak dimurkai Allah, layak dilaknat Allah. Karena satu, dia dosa karena udah mengakui sisi. Oh ini duit gua, ini motor gua, ini mobil gua. Pengakuan-pengakuan seperti itu sudah menjadi dosa tersendiri. Karena itu pemberian Allah, kenapa kamu akui itu milik kamu? Harusnya bagaimana? Ini titipan Allah, kan begitu ya? Ini anugerah Allah, jangan ini milik gua, jangan begitu. Itu udah dosa tersendiri Pak. Sehingga dia laknat layak untuk dilaknat. Ini alasannya. Mura'ina lahum. Maksud dari ria'an nas itu mura'in, mereka memamerkan, memperlihatkan lahum kepada orang-orang. Dia semangat dalam sedekah. Kenapa? Karena dilihat banyak orang. Giliran gak ada yang lihat, masih sedekah apa enggak? Biasanya stop Pak. Orang model begitu disebut orang munafik.
nanti termasuk bagian dari sifat kemunafikan. Dia bersemangat di dalam ibadahnya, bersemangat dalam amal solehnya, bersemangat dalam sedekah karena diperhatiin orang banyak. Giliran gak ada yang merhatiin, semua cuek, akhirnya dia gak ada lagi semangat untuk ibadah. Ngaji gak? Ada orangnya gak? Ada sih satu orang, males. Kalau rame-rame semangat, kalau sendiri males. Itu berarti ikhlas apa riya? Itu perlu dilatih, Pak. Termasuk saya ngaji malam Sabtu, yang datang berapa? Saya nggak pernah nanya datang berapa. Pokoknya malam Sabtu saya ngaji. Yang datang satu orang, pokoknya Mas Sigit doang ya ngaji Mas Sigit itu. Alhamdulillah yang datang banyak. Nah, itu susahnya menjaga hati dari penyakit riya. Itu susah, Pak. Wala yu'minuna billah. Yang berikutnya, di samping dia infak karena nyari perhatian pujian orang, yang kedua wala yu'minuna billah. Itu mereka tidak beriman kepada Allah. Orang itu kalau benar-benar beriman kepada Allah, maka dia hanya mengharapkan Allah, bukan mengharapkan selain Allah. Betul nggak? Orang kalau benar-benar beriman pada Allah, Pak, yang diharap-harap ya hanya Allah, bukan orang, bukan. Berbeda kalau orang itu imannya setengah-setengah. Maka yang diharap-harap bukan Allah, tapi faktor-faktor lain diharap-harap. Makanya Bapak, manusia, hamba, orang-orang yang beribadah kepada Allah, itu ternyata dibagi 3 cara dia beribadah kepada Allah. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena dasarnya cinta kepada Allah. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena dasarnya takut kepada Allah. Yang ketiga, dia beribadah kepada Allah karena dasarnya roja, berharap sesuatu kepada Allah. Nah, kira-kira kita di kelompok yang mana nih? Woi. Cinta, takut, apa ngarep-ngarep? Takut. Itu, Pak. Ini dianggapnya baik, tapi paling baik itu adalah mereka yang beribadah kepada Allah karena dasarnya cinta. Ala sabilil hubbi, karena dasarnya cinta sama Allah. Orang itu, Pak, kalau benar-benar karena dasarnya cinta kepada Allah, dia nggak mengharap sesuatu. Yang diharapkan cuman ridhonya Allah. Seperti tokoh tasawuf yang dipopulerkan oleh siapa itu tokoh tasawuf perempuan itu, Rabi'ah al-Adawiyah. Itu tokoh tasawuf perempuan, itu mencintai Allah karena cinta, sehingga dia itu menyampaikan, saya beribadah bukan karena ngarep-ngarep pahala, bukan karena pengen masuk surga. Kalau seandainya saya beribadah karena mengharap surga, ya Allah tutup surga dariku. Luar biasa tuh, Pak. Saya tidak berbuat maksiat bukan karena takut terhadap neraka, tapi karena saya cinta menginginkan ridhonya Allah. Kalau saya meninggalkan maksiat karena takut neraka, buka neraka untukku ya Allah. Berani, Pak, ngomong begitu. Serem itu, Pak. Jadi orang itu kalau dasarnya cinta, yang diharapkan cuma satu, yaitu ridhonya Allah. Kayak Bapak waktu mencintai istri itu loh, Pak. Bapak kan nggak mengharapkan sesuatu kan, pokoknya cinta aja. Kenapa sih cinta? Udah pokoknya cinta aja kan gitu, Pak. Karena saking ikhlasnya begitu. Orang kalau bisa jawab kenapa kamu cinta, berarti dia nggak tulus cintanya. Kalau bisa jawab, kenapa sih kamu cinta dia? Habis bodinya aduhai, itu berarti nggak tulus. Nggak tulus berarti cintanya karena nafsu melihat body. Kenapa sih kamu cinta sama dia? Bapaknya itu lurah loh. Wah,
Itu berarti nggak tulus. Dia mencintai karena materi, bapaknya lurah, sawahnya banyak dan segala macam. Materi itu. Berbeda kalau ditanya kenapa kamu cinta sama dia. Udah. Nah, saking nggak bisa jawabnya itu berarti benar-benar tulus. Gitu loh Pak. Pak Jikaso dulu apa rasanya cinta? Udah terlambat 30 tahun baru ditanya. Betul itu Pak. Sama ketika orang itu cinta sama Allah, karena pada apa? Surga enggak, pahala enggak, apa? Yang penting Allah ridho, seneng sama saya. Udah selesai. Itu level paling tinggi Pak. Saya persingkat. Berbeda dengan kelompok yang ketiga. Orang yang beribadah karena Allah karena dasarnya dia mengharapkan sesuatu. Boleh baik tapi membahayakan. Garis yang perlu digarisbawahi, membahayakan. Kenapa? Saya kasih contoh. Kenapa sih kamu tiap hari kok rajin sholat duha? Jawabannya apa? Pak, biasanya orang sholat duha harapannya apa? Biar rezekinya diluaskan oleh Allah. Begitu kan? Boleh nggak begitu? Boleh Pak, cuman membahayakan. Kenapa membahayakan? Begitu Bapak udah sholat duha seminggu, sebulan, sampai setahun ternyata rezeki belum diluaskan Allah, masih sempit, masih susah. Kira-kira Bapak masih menjalankan duha lagi nggak besoknya? Enggak percaya. Yang ada begini, ini udah 3 bulan sholat duha kok nggak ada tanda-tanda ya, masih susah, masih seret, capek, males, nggak duha lagi. Itu yang terjadi Pak. Maka saya sebut itu bahaya. Bapak tiap malam sholat tahajud, rajin. Kenapa rajin sholat tahajud? Karena saya lagi menginginkan sesuatu yang besar biar dijabah Allah. Berjalan seminggu, sebulan, 3 bulan, nggak ada tanda-tanda gitu kan? Kira-kira masih tahajud lagi nggak Pak? Saya yakin model kayak kita, enggak lah, capek, nggak ada hasilnya kayaknya. Itu yang bahaya tuh begitu Pak. Bisa dipahami Bu? Makanya silakan berharap sama Allah, tapi harapan itu jangan dijadikan sebuah tujuan utama. Bapak mengharap nikmat yang besar, silakan, tapi itu jangan jadikan tujuan. Bapak berharap rezekinya dimudahkan, silakan, tapi hati-hati, sebab kalau enggak bahaya. Kenapa sih rajin ke masjid? Tumben, iya nih lagi ada hajat, semoga dijabah Allah. Rajin tuh, seminggu, sebulan rajin. Begitu nggak ada tanda-tanda dijabah Allah, kira-kira masih ke masjid lagi nggak? Yang terjadi hilang tuh orang Pak. Berbulan-bulan nggak kelihatan batang hidungnya. Kenapa nggak ke masjid? Habis, udah doa nggak dikabul-kabulin, ngambek jadinya. Nah ini kelompok yang bahaya. Makanya di sini Pak, wala yu'minuna billah, mereka tidak beriman kepada Allah itu bukan kok tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, bukan, tapi imannya setengah-setengah. Ibaratnya imannya seujung kuku, tidak bisa beriman secara totalitas. Orang seperti itu loh yang akan diancam oleh Allah. Yang ketiga, wala bil yaumil akhir, dan mereka tidak beriman dengan hari akhir. Artinya apa? Dia lebih seneng ngarepin balasan dunia daripada balasan akhirat. Itu artinya tidak percaya dengan hari akhir. Pak, Bapak lebih seneng berharap balasan di dunia apa di akhirat? Jujur Pak, jujur. Dunia. Bu, pengen dibalas di dunia apa di akhirat? Demi akhirat, lebih cerdas ibunya. Tapi saya yakin itu dunia Pak. Ini kelemahan kita di situ Pak.
Kenapa orang berani beli barang mahal, merek branded, barang mahal, berani dia. Tapi giliran sedekah kenapa kok kecil? Karena sedekah belum tentu dibalas di dunia. Coba kalau seandainya ditunjukin balasan dunia, orang berebut pengen sedekah. Sholatul fajri qobliyah subuh khairum minal ardi wa ma fiha. Qobliyah subuh itu lebih utama daripada bumi beserta isinya. Hebat gak Pak? Terus tiba-tiba ada yang ngomong nawarin, Pak Haji, gak usah qobliyah subuh, ikut saya yuk, saya kasih 10 juta. Gimana? Milih 10 juta apa qobliyah subuh? Kira-kira milih apa nih? Dulu. Lebih dari aja itu. Pasti kita tergoda. Jarang-jarang tawaran begini. Biarin deh, gak usah qobliyah, yang penting 10. Tuh kan udah oleng iman kita Pak. Gampang oleng. Ini disebut wala billahi yaumil akhir. Dia percaya tapi nggak 100%. Beda dengan orang yang 100% yang diharapkan balasan akhirat. Balasan dunia nggak pernah dipikirin sama dia. Ini disebut walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Begitu Pak. Dan ini susah, butuh latihan Pak, latihan. Nah, ini pentingnya ngaji. Nah, orang-orang seperti itu kal munafiqin, sebagaimana orang-orang munafik wa ahli Makkah dan penduduk Makkah saat itu. Orang munafik, kafir Quraisy Makkah, begitu kondisinya Pak. Pamer, nggak percaya Allah, nggak percaya hari akhir, jadi pingin, pokoknya yang diinginin itu balasan akhirat, balasan dunia terus itu. Dan saya termasuk orang yang nggak pernah setuju ada ustadz ngomong begini. Alhamdulillah hajinya si fulan barokah. Buktinya rumahnya nambah, mobilnya kan biamrihi dengan apa yang diperintahkan oleh setan. Pak, setan itu ada 7 macam. Udah tahu belum Pak? Setan itu jumlahnya yang menjadi pemimpin setan tuh Pak, dalam arti iblis ya, keturunan Azazil, keturunan iblis itu ada 7 macam. 7 macam ini punya posnya masing-masing, tugasnya masing-masing. Salah satunya ada setan iblis namanya Dasim. Namanya Dasim. Ada orang nama Dasim. Suruh ganti Pak. Itu nama iblis. Betul itu, ada kitabnya Pak. Makanya kalau ngasih nama anak itu nanya gitu loh. Muhammad Dasim lah. Dasim itu nama keturunan iblis. Dia punya tugas. Apa tugasnya? Tugasnya adalah merusak keikhlasan hamba Allah. Dari rumah nih hamba udah ikhlas nih. Bismillah niat saya ngaji, ikhlas. Begitu di tengah jalan, mau kemana Mas Anton? Ngaji. Subhanallah, nggak ada orang serajin Mas Anton. Coba itu. Kalau tiba-tiba hatinya kok bergemuruh, gua gitu. Udah itu habis sudah pahalanya. Itu yang goda siapa? Dasim beserta anak buahnya. Bahayanya begitu. Dari rumah mah udah tulus ikhlas, tapi Dasim nggak akan merelakan kita ikhlas semudah itu, enggak. Digoda sepanjang jalan itu. Hati-hati dengan Dasim. Dan itu 7 Pak, dengan tugasnya masing-masing itu. Bapak pengen tahu namanya? Insya Allah satu depan saya kasih tahu namanya. Nanti Bapak hafalin buat wirid ya. Masya Allah. Saya itu jadi ingat kejadian di Mampang tahun 2011.
saya diundang di Mampang acara selamatan karena mau menikahkan anaknya. Ustadz yang bertawasul, mimpin zikir tahlil bertawasul, salah satunya saya simak itu, dia nyebut Dasim, Maqsud, Al-Fut. Loh, saya langsung kaget Pak, itu semua nama-nama iblis dijadikan tawasul. Coba itu Pak, jamaah yang nggak paham manggut-manggut, cakep nih tawasul, komplit ini. Komplit katanya. Ini beda nih, gak kayak ustadz-ustadz lain gitu. Itu semua nama-nama iblis. Makanya hati-hati Pak tawasul itu. Pastikan dia orang soleh. Jangan-jangan danyang disebut ditawasulin. Jangan. Tawasulin penjaga sumur Bulak Timur. Wah, emang itu siapa Ustadz? Itu danyang Pak. Itu bukan orang soleh, bukan wali. Saya udah ngecek ke sana. Kalau nggak percaya nanti dicek sendiri Pak. Itu ya Bang Ipul ya, jangan ke sana lagi ya. Insyaallah, hati-hati. Nah, ketika orang itu menjadikan setan sebagai teman, otomatis dia akan melakukan perintahnya setan, sehingga dia selalu tidak bisa khusyuk, tidak bisa menemukan keikhlasan. Susah, nemu ikhlas itu susah. Sholat ini mau khusyuk, susahnya luar biasa Pak. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingat Allah. Begitu baru mulai Bismillahirrahmanirrahim, udah ngeblank tuh pikiran kemana-mana. Susah untuk menemukan khusyuk. Itu artinya Bapak lagi dikepung oleh Dasim tadi. Hati-hati itu. Nah, makanya sering-sering membaca ta'awud, a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Ini udah pernah saya ajarkan ya. Baca itu Pak ta'awudnya Pak. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh, tapi kalau itu tepatnya kalau lagi pengen baca Quran. Kalau minta perlindungan yang paling tepat a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Insyaallah selamat Pak. Bapak mau sholat nemuin khusyuk lebih mudah daripada nggak baca itu, lebih mudah. Fasa'a qarina. Fasa'a maka seburuk-buruknya, ai bisa seburuk-buruknya teman, seburuk-buruknya apa namanya tadi? Ya qarinan, teman adalah ya setan itu sendiri. Qarinan itu adalah qarin. Jadi seburuk-buruknya setan adalah qarin. Qarin itu apa? Setan yang terus membersamai kita. Nah, itu namanya qarin. Makanya setiap orang itu punya qarin, Pak. Qarin itu tercipta dari jin. Karena ada dalam hadisnya, setiap orang itu punya qarin. Nah, qarin itu dari jin. Rasulullah mampu menundukkannya. Para sahabat sudah mulai bisa menundukkan. Nah, kita harus belajar menundukkan qarin itu. Qarin itu terus ngintilin kita, ngikutin kita. Makanya perbanyak ta'awud tadi Pak, biar qarin itu melemah. Kalau menghilangkan nggak bisa Pak, karena itu sudah desain Allah, setiap orang punya qarin. Tapi yang bisa itu melemahkan. Karena tugas qarin itu adalah itu tadi, bikin rusuh. Yang tadinya ikhlas tiba-tiba rusak. Tadinya semangat mau berbuat baik, tak tahu malas itu. Itu tugas qarin. Nah, makanya perbanyak ta'awud tadi. A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Dihafalin tuh Pak. Ayat berikutnya wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Wa madza, dan sebabnya apa? Dan karena apa? Alaihim, atau bisa dikatakan wa madza, dan apa? Alaihim, yang bakal menimpa kepada mereka
Lau amanu, seandainya mereka mau beriman billahi, kepada Allah. Bahaya apa, madarat apa yang bakal menimpa mereka seandainya mereka mau beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman dengan hari akhir, wa anfaqu, dan mau berinfak, mimma, dari sebagian rezeki, razaqahumullah, yang telah Allah berikan kepada mereka. Ayyudororin, mandorot apa, alaihim, yang bakal menimpa mereka, fi dzalika, ketika dia mau beriman pada Allah, hari akhir, dan ikhlas berinfak. Kira-kira ada mandorotnya enggak? Kira-kira bakal ada bahayanya enggak? Tentu enggak ada, Pak. Ketika kita beriman pada Allah, hari akhir, terus infak yang ikhlas, mestinya nggak ada bahayanya. Cuman setan itu akan merusak pikiran kita. Kamu kalau nggak ditulisin amplopnya, orang panitia nggak tahu kalau itu infak dari kamu. Nanti nggak kecatat dalam buku besar, dianggapnya kamu nggak pernah sedekah. Tulisinlah. Nah itu setan ngomong lu, Pak. Terus Bapak manggut-manggut, bener juga. Ya, itu berarti Bapak udah masuk perangkap setan. Jelas, Pak? Lembutnya setan tuh begitu. Nyari kunci motor nggak ketemu-ketemu, sholat dulu dah. Begitu sholat, Allahu Akbar, kelihatan di kunci motor. Iya, di sana. Terus Bapak sepanjang sholat itu, sholat saya, sholat memang hebat. Baru takbir udah langsung ketemu itu kunci. 1 jam saya cari nggak ketemu-ketemu, baru takbir udah langsung ketemu. Bapak merasa sholatnya dijabah Allah? Enggak. Justru Bapak sholatnya sedang diobok-obok setan. Memang begitu kerjaan setan itu, Pak. Dicari nggak ketemu, giliran sholat ketemu, langsung kunci nyantol di situ. Kebayang semua tuh, Pak. Sehingga dari takbir sampai salam, Bapak nggak inget sama Allah, tapi inget setan, nggak itu, Pak? Sementara Bapak malah bangga, alhamdulillah barokahnya sholat kunci ketemu. Barokah bagaimana? Sholatmu gagal, gitu loh, Pak. Jelas, Bu? Nah, kita sering tuh digoda yang lembut-lembut begitu, cuma kadang kita nggak sadar. Makanya ngaji itu menjadi penting biar kita bisa bedain mana petunjuk, mana setan, gitu loh, Pak. Itu bukan petunjuk Allah, itu setan. Sholat kita diobok-obok sama dia. Itu. Nah, ini hati-hati. Selanjutnya, wal istifhamu lil ingkar. Wal istifham, adapun kalimat istifham, yaitu bentuk tanya, wa madza alaihim, apa yang bakal menimpa mereka, itu kan pertanyaan, namanya istifham. Itu dalam kaidah bahasa Arab disebut istifham lil ingkari. Lil ingkari itu apa? Itu menjawab sebaliknya, apa yang bakal menimpa kepada mereka. Nggak ada apa-apa, tenang, nggak bakal ada apa-apa. Tapi kok rasanya takut kalau begini, kalau begitu? Itulah godaan setan. Berangkat umroh gelisah, udah deket harinya malah gelisah. Kenapa? Saya takut, Pak Ustadz. Takut kenapa? Iya, kalau selamat, kalau jatuh pesawatnya. Begitu aja pikirannya. Sini, saya buatin air ruqyah biar sembuh, saya gitu. Saya buatin air ruqyah, Pak. Baru dia adem tuh, tenang. Tadinya semangat berangkat umroh, Pak. Begitu mau deket hari ya gelisah, takut. Dia bayangin yang berlebihan. Apa namanya? Kalau bayangin takut yang berlebihan, ya halusinasi, cuman lebih kepada takut yang berlebihan. Jadi dia udah kebayang, ntar kalau pesawat naik ternyata kepleset, nggak jadi naik gimana? Udah bayangnya udah kacau bener, Pak. Ntar kalau pas lagi take off ternyata pesawat nggak kuat melorot lagi gimana? Pikirannya udah jelek banget. Nah, kok tiba-tiba udah naik di atas terus nggak bisa turun gimana?
Nah kalau tiba-tiba di atas disambar petir gimana? Pikirannya udah berlebihan. Itu semua godaan setan. Tujuannya apa? Melemahkan ibadah kita. Nah, kadang-kadang orang digoda gitu, nggak sadar. Udahlah saya mundur, nggak jadi umroh loh. Setan ya tepuk tangan. Itu. Nah, hati-hati. Itu kerjaan setan. Walau masdariyah, walau kalimat walau yaitu lau amanu itu masdariyah, sifatnya masdariyah. Artinya masdariyah itu untuk menjelaskan la dororo fihi, bahwa tidak ada dororor, tidak ada bahaya fihi di dalam beriman pada Allah hari akhir dan berinfak atas rezeki yang Allah berikan. Enggak ada bahayanya. Wa innamad dararu, adapun bahaya itu fima huwa alaihi, yaitu di dalam kondisi huwa alaihi, yang mana dia berada dalam kondisi itu. Apa kondisinya? Satu, dia tidak mau berinfak, justru itu bahaya. Yang kedua, dia tidak mau beriman pada Allah, bahaya. Yang ketiga, nggak mau beriman pada hari akhir, itu yang bahaya. Kalau kita dasarnya iman pada Allah, iman hari akhir, terus niat tulus ikhlas sedekah, nggak ada bahaya, nggak ada bahaya. Nah, ini untuk menegaskan. Jadi kalau Bapak tiba-tiba mau berbuat baik, kok muncul keraguan-keraguan, takut nanti begini, begitu, begini, begitu, segera Bapak tepis jauh-jauh dengan membaca ta'awudz, a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Gitu. Mau ngaji tapi mendung, gelap, ngaji apa enggak ya? Kalau nanti saya berangkat tahu-tahu sampai Cipayung hujan gimana? Kalau ternyata malah terus sampai semalaman, pikirannya udah kacau duluan Pak. Emang kerjaan setan begitu. Udah bismillah, yang penting Bapak niat baik, jas hujan udah disiapin, berangkat. Kalau hujan, pakai jas hujan. Kalau nggak hujan, ya nggak usah pakai. Gitu aja kok repot gitu Pak. Maka mohon maaf, hujan, alhamdulillah selama badan saya sehat, mas jalan terus Pak. Ada jas hujan gitu. Jadi kadang-kadang setan tuh begitu Pak godanya. Bahkan yang lebih parah itu Pak, setan tuh begini Pak godanya Pak. Giliran mau berbuat baik, mau ngaji nih, terus ternyata bener-bener hujan. Hati ngomong alhamdulillah ngajinya pernah nggak begitu Pak? Pernah nggak? Jujur Pak, saya pernah. Itu luar biasa itu Pak. Makanya hati-hati betul-betul ngaji bab setan. Selanjutnya, wa kana Allahu bihim alima. Wa kana Allah, adapun Allah Subhanahu wa taala bihim, terhadap mereka semua yang tadi dijelaskan nggak mau infak dan seterusnya. Alima, Allah adalah zat alima yang maha mengetahui. Maksud dari mengetahui itu apa? Fayujazihim, maka Allah pasti membalas mereka bima, dengan apa saja amilu yang telah mereka kerjakan. Ya, makanya jangan pernah berpikir untuk dilihat manusia. Nggak usah, bakal rusak pahala kita. Tapi yakinlah bahwa Allah itu melihat kita dan Allah pasti membalas, nggak bakal sia-sia. Ayat berikutnya lebih tegas lagi Pak. Innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Nah, ini untuk pegangan kita nih Pak, biar nggak goyah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yazlimu, tidak akan berbuat zalim, ahadan, kepada seseorang makhluknya. Allah nggak bakal berbuat zalim pada makhluknya, ahadan, seseorang. Misqala dzarrah, walaupun seberat dzarrah. Wazna dzarrah, walaupun seberat dzarrah. Dzarrah itu apa? Dzarrah itu asgori namlah, kecil-kecilnya semut, itu dzarrah. Semut kan ukurannya beda-beda ya Pak. Ada semut yang gede, sebutannya semut apa?
Pangkang. Ada yang kecilan dikit. Apa namanya? Ada yang lembut, Pak. Semut tuh lembut, tapi kalau gigit panas. Kecil itu, Pak. Kecil. Ada kan? Nah itu zarrah. Asgharu namlah. Paling kecil-kecilnya semut. Itu gambarannya untuk menjelaskan kalimat misqala zarrah. Ada yang menerjemahkan misqala zarrah itu sekecil biji sawi. Biji sawi masih gedean, Pak. Kalau semut paling kecil, kecil banget tuh, Pak. Nggak kelihatan tapi terasa digigitnya. Saking kecilnya. Artinya apa? Bi ayyanqusoha min hasanatihi. Gambarannya Allah tidak akan menzalimi walaupun sekecil zarrah. Itu artinya bi ayyanqusuha, Allah kok ngurangin timbangan min hasanatihi dari kebaikan hamba, au yazidaha, atau Allah menambahkan timbangan fi sayyiatihi dari keburukan seorang hamba. Tidak, Allah nggak bakal begitu. Wah, ini orang kampung Pulau kebaikannya saya tambahin deh, terus keburukannya saya kurangin. Nggak begitu. Allah tidak akan berbuat zalim atas semua amal kita. Wa in taku dzarrah hasanatan, wa in taku, dan jika ada az-dzarratu yaitu dzarrah seberat tadi semut kecil, hasanatan berupa kebaikan. Kok kebaikan kita walaupun sekecil semut, kebaikan sekecil semut, pasti Allah lihat dan pasti Allah balas. Allah tidak bakal menzalimi kita. Makanya pastikan kita semua selalu bisa terlibat di semua kebaikan yang ada. Bapak diajak ke masjid, ayo. Diajak ngaji, ayo. Diajak nengokin orang sakit, pastikan terlibat. Kalau toh nggak bisa terlibat banyak, pokoknya terlibat walaupun sekecil semut. Nah gitu loh, Pak. Sekecil semut itu kebayang nggak berapa kecilnya itu, Pak? Saya nggak bisa ya bantu ini itu, terus Bapak bantuin saya gelarin karpet aja, makanya saya bagian bikinin kopi gitu kan, saya bagian nata sendal. Itu semua kebaikan-kebaikan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Nah ini keyakinan kita, makanya terus beramal baik walaupun sekecil semut gitu, Pak. Karena Allah pasti membalasnya. Min mukminin, kebaikan min mukminin yang datangnya dari orang mukmin. Wa fi qiraatin, dan dalam sebuah qiraah bir raf'i dibaca rafa, yaitu kata hasanatan dibaca hasanatun, wa in taku hasanatun. Kalau qiraah kita wa in taku hasanatan. Bedanya apa? Kalau dibaca hasanatan, dia menjadi khobarnya kana. Tapi kalau dibaca hasanatun, dia menjadi isimnya kana. Nah, boleh saja. Makanya ada dua qiraah, dan itu tidak merusak makna daripada Al-Quran. Kalau dibaca rafa, wa in taku hasanatun fakana tammatan, maka itu menjadi kana yang tammah. I'rabnya tammah, sempurna. Nah, gitu, Pak. Ada Bapak nggak usah mikirin itu deh. Nah, yang penting Pak, akan mikirin kana segala lah. Udah, pokoknya begitu aja. Gitu, Pak. Apa yang akan Allah lakukan atas kebaikan kita walaupun sekecil semut? Yudha'ifha. Nah, ini Pak, Allah akan melipat gandakan kebaikan itu min ashrin, dari 10 ila aksara, bahkan lebih bisa lebih banyak, min sab'imi'ah, sampai 700 kali lipat. Itu kalau di Indonesia. Itu kalau di luar Makkah Madinah, balasan kebaikan itu 10 sampai 700. Kalau di Mekah balasannya berapa?
100.000 Pak, Masya Allah. Satu kebaikan dibalas 100.000. Itu minimal loh Pak. Kalau di Indonesia balasannya 10, minimalnya 10. Sampai berapa? 700. Banyakan mana? Maka apa Indonesia? Pengen nggak ke sana? Ingin. Ya udah. Pak ini udah diomongin Pak. 100.000 Pak. Baca Quran di Indonesia 10 sampai 700. Di Makkah 100.000, satu huruf 100.000 kebaikan. Itu minimal. Itu Pak. Wa fi qira'atin, dan dalam sebuah qira'ah ada yang membaca yudha'ifha bitasydidi dengan tasydid. Ainnya ditasydid, yudha'ifha. Nah, ada yang begitu Pak. Tapi kalau kita qira'ah kita yudha'ifha, dibaca panjang. Boleh, nggak masalah, tidak merusak makna. Tapi kita ngaji harus berdasarkan periwayatan. Kalau Bapak ngaji, gurunya ngajarinya memanjangkan, yudha'ifha, ya Bapak ikut panjang, jangan ngarang sendiri. Itu luar biasa. Allah bales tuh sampai 700 kali lipat. Yang kedua, apa yang Allah lakukan atas kebaikan kita walaupun sekecil semut, wa yu'ti min ladunhu ajran aziman. Wa yu'ti, dan Allah akan mendatangkan atau memberikan min ladunhu, dari sisihnya atau di hadapan orang tersebut yang berbuat kebaikan tadi Pak. Allah memberikan apa? Ajron azima, pahala yang agung. Pahala yang agung. Pahala yang agung itu yang gimana? La yuqaddiruhu ahadun. La yuqaddiruhu, tidak ada yang bisa mengira-ngirakan. Ahadun, seorang pun. Saking agungnya, gak ada yang bisa ngira-ngirakan. Mungkin segunung Uhud kali ya. Mungkin segunung Selamet kali ya. Enggak bisa, karena ajron azimah, saking agungnya. Nah di sini Pak, kita menjadi paham dari tafsir ini, setiap orang yang melakukan kebaikan walaupun sekecil semut satu, pasti Allah lipat gandakan balasannya. Nah balasan ini ada yang diberikan di dunia dan akhirat, ada yang diberikan di akhirat saja. Yang kedua, Allah tambah dengan pahala. Balasan itu sendiri, pahala juga sendiri. Makanya ayatnya dipisah. Yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azimah. Balasannya sendiri, pahala sendiri. Maka ketika orang itu ikhlas melakukan amal sholih, dia dapat balasan bisa jadi di dunia, dan besok di akhirat dia juga dapat pahala yang banyak. Tapi kalau orang itu dia beramal solid tapi tidak ikhlas, bisa jadi dia dibalas Allah hanya di dunia saja, tapi di akhiratnya nggak dapat pahala. Contoh, dia rajin sedekah kemana-mana. Kenapa? Emang mau nyalonin jadi DPR umpamanya begitu. Setiap sedekah dipoto, cekrek, upload, foto, cekrek, upload, menaikkan elektabilitas. Diterima Allah, artinya dibalas Allah, akhirnya dia sukses jadi DPR. Tapi di akhirat kira-kira ada pahalanya nggak Pak? Nah gitu loh Pak. Kalau nggak ikhlas, dia hanya dapat balasan dunia tapi tidak dapat balasan akhirat. Tapi kalau ikhlas, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Enakan mana? Enakan ikhlas. Maka di dalam Al-Quran Pak, ini renungan buat kita. Orang berdoa itu ada dua macam juga. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah
atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina. Ada dua kelompok, Pak. Ada orang tuh kalau doa mintanya harta mulu. May yaqulu rabbana atina fid dunya. Dia pengen, ya Allah, saya udah sedekah 100.000 ya Allah, balas ya Allah, saya lagi gak punya duit, gitu kan? Dibalas Allah di dunia. Setiap kali dia melakukan amal soleh, selalu minta balasan dunia. Orang seperti ini, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Besok di akhirat dia sudah tidak punya bagian lagi. Kenapa? Karena sudah diberikan di dunia. Yang hebat yaitu orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ini yang hebat. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan, di akhirat juga kebaikan. Udahlah, kebaikan itu apa? Ya terserah Allah. Kalau Bapak sudah niat berdoa seperti itu, jangan pernah protes kepada Allah. Doanya pakai doa sapu jagat. Ya Allah, saya minta kebaikan di dunia. Berarti kebaikan menurut Allah atau menurut kita? Menurut Allah kan? Berarti kalau Bapak udah doa begitu, jangan pernah protes. Lah kok begini ya Allah? Kok begini? Kok segini? Jangan. Karena Bapak udah berdoa, ya Allah berikan kepada kami di dunia ini kebaikan yang menurut Allah. Nah, menurut Allah itu belum tentu cocok menurut kita. Tapi kalau kita yakin, maka kebaikan itu benar-benar menjadi baik buat kita. Yang penting jangan protes saja. Begitu, Pak. Sebab, Pak, seringkali gitu kita dihadapkan pada sesuatu yang nggak sesuai harapan. Harapannya itu udah terhitung tuh, di otak itu udah kebayang. Oh, nanti dapatnya sekian. Nah, gitu ya, Mas Sigit. Nah, ini kan ahli bisnis tuh. Kebayang tuh sekian meter kali sekian meter. Sekian meter volumenya. Udah ketahuan semeter untung sekian. Berarti kalau sekian ratus meter sekian, kebayang dah. Tiba-tiba hasilnya nggak sesuai harapan. Protes apa kesel? Kata-kata itu begitu loh, Pak. Nggak sesuai harapan. Tapi bisa jadi yang nggak sesuai harapan itu baik di hadapan Allah. Itu maksudnya, Pak. Nanti. Satu lagi. Masya Allah, saya kalau membaca ayat yang ke-41 ini, Pak, saya selalu nangis sendiri, Pak. Bapak nangis ya kalau membaca ayat 41 ini, Pak? Apa yang ditangis sih gitu ya, Masya Allah, saya berat membaca itu. Tapi kita pahami, harus kita baca. Begini Bapak Ibu, penting ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Fa kaifa, maka bagaimana halul kufar, kondisi orang-orang kafir, idza ji'na, jika kami datangkan, min kulli ummatin, dari setiap umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kan beda-beda, Pak. Allah datangkan setiap umat bisyahidin, yaitu seorang saksi, yashhadu alaiha, dia bersaksi atas umat tersebut, bi'amaliha, dengan amal perbuatan umat tersebut, wahwa, dan saksi itu adalah nabiyuha, nabinya umat tersebut. Besok di akhirat setiap umat yang menjadi saksi kelakuan umat itu ya nabinya, Pak. Nabinya. Umat Nabi Nuh yang menyaksikan. Sehingga semua nabi itu merasa malu di hadapan Allah. Kenapa? Mayoritas umatnya berbuat maksiat. Nah, sekarang kita bayangin, Pak. Wajibna bika ala haula'i syahida. Wajibna, dan kami datangkan pula, bika denganmu wahai Muhammad, ya Muhammad, ala haula, terhadap mereka umatmu,
Kamu aku datangkan terhadap umatmu syahidan, sebagai saksi. Pak, besok di persidangan itu semua amal kita yang menjadi saksi Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah memberikan ACC, benar ya Allah, maka Allah meloloskan amal kita. Tapi kalau ternyata Rasulullah tidak mau bersaksi atas kebaikan kita, saya nggak kenal dia ya Allah, kita nggak dikenali Rasulullah, maka tertolak seluruh amal kita. Kebayang nggak Pak? Kita sholat, kita puasa, kita amal ini itu, ternyata Rasulullah tidak mau memberikan kesaksian atas amal kita. Semua menjadi sia-sia. Inilah kenapa kita perlu benar-benar mahabbah kepada Rasulullah. Caranya bagaimana biar Rasulullah itu cinta sama kita, mau bersaksi atas kebaikan kita? Satu, kerjakan syariatnya. Dua, hidupkan sunnahnya. Tiga, perbanyak baca sholawat. Itu caranya Pak. Biar Rasulullah senang, biar Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya. Dan yang paling penting, biar Rasulullah mau bersaksi atas amal kita. Amin ya Rabbal. Bayang Pak. Maka saya kadang-kadang suka nangis sendiri kalau seandainya Rasulullah nggak mau bersaksi atas diri kita, nggak ada tempat lain untuk minta tolong, nggak ada. Makanya pengalaman umroh kemarin Pak Bu, ketika saya masuk Raudhah, Mas Sigit dan rombongan juga, saya perhatikan teman-teman nangis. Saya nggak bisa nangis. Saya masuk Raudhah itu justru hati saya bergembira, seneng rasanya, nggak bisa nangis kayak orang-orang. Tapi anehnya, ini yang bikin saya akhirnya, begitu kita wada berpamitan sama Rasulullah karena bakal pulang ke Indonesia, oh itu air mata nggak bisa dibendung Pak. Saya keluar dari pintu Raudhah itu, jalan, setiap saya noleh lihat kubah hijaunya, nangis lagi. Saya jalan lagi, noleh lagi, nangis lagi. Setiap lihat kubah hijau, nangis, nggak ketahan. Tadinya mau foto bersama, enggak, saya langsung ke hotel aja. Kenapa? Saya udah nggak tahan. Artinya saya bayanginnya begitu Pak. Kalau nanti Rasulullah nggak mau ngakuin saya sebagai umatnya, kemana saya minta tolong? Makanya isfa'lana ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepada kami wahai Rasulullah. Nah ini makanya Bapak Ibu perbanyak baca sholawat. Terserah mau sholawatnya apa boleh, sholawat Jibril boleh, sholawat apa saja boleh. Yang penting jangan sampai ada satu hari tanpa membaca sholawat. Semoga Rasulullah menjadi saksi atas amal kita. Yang terakhir Pak, saya tambahkan, begitu juga ilmu Pak. Kita ngaji itu harus dengan guru yang punya sanad yang nyambung sampai Rasulullah. Biar Allah Rasulullah mau menjadi saksi. Itu alasan terpentingnya Pak. Nanti Bapak ditanya, kamu kenapa baca Quran caranya begini? Kamu belajar dari siapa? Bapak tinggal ngomong, dari guruku. Gurumu siapa? Muhammad Fadli. Bapak selesai itu urusannya. Saya yang ditanya, wahai Muhammad Fadli, benar kamu mengajarkan Al-Quran seperti itu? Benar. Kamu dari siapa? Dari guruku. Namanya siapa? Syekh Muslamir Abdul Mu'in. Selesai saya. Ganti guru saya yang terus begitu sampai terakhir, sampai Rasulullah. Ya Rasulullah, benarkah orang ini belajar darimu? Kalau Rasulullah menjawab benar, selesai sudah urusan, beres semuanya. Alhamdulillah. Berbeda kalau Bapak ngaji sama guru yang nggak bersanad, atau Bapak ngaji sendiri otodidak. Bahaya itu.
Kamu kok bisa baca Quran model begini dari siapa? Umpamanya dari si A. Ditanya tuh si A, kamu dapat dari mana? Saya pikir sendiri, saya olah sendiri, saya di otak-atik sendiri. Udah habis babak mulut dikebukin malah. Nah ini pentingnya bersanad. Bersanad. Karena sanad itu akan menolong kita Pak besok di akhirat. Kayak gini Bapak ngaji, besok Bapak ditanya, kamu kenapa bisa memahami ayat seperti itu? Bapak jawabnya gimana? Enak Bapak tinggal ngomong dari guru saya, selesai Bapak. Saya yang akhirnya diparanin malaikat kan, kamu bener ngajarin begini, bener. Dari mana? Saya tinggal ngomong dari guru saya. Nah kalau nggak punya guru, berhenti di situ, habis kita Pak. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.